Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi bab 2, yakni tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai awal, kita mempelajari isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentu, kita masih ingat isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, sebelum kita mulai, apakah sudah ada yang paham apa itu Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam tata peraturan perundang-undangan Indonesia, adapun sistematika Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada pembukaan, yang kedua, ada batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga, ada penjelasan. Namun, setelah adanya amandemen sistematika Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, ada pembukaan, dan yang kedua, ada pasal-pasal. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan memiliki keterkaitan dan memiliki sejarah yang panjang bagi perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan. Di alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua adalah alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah sampai pada saat yang menentukan. Di alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Dari uraian di atas menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari Proklamasi Kemerdekaan. Dapat dipahami bahwa mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus tahun 1945. Demikian pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Namun, sebagai bahan evaluasi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.